Hai Sobat Bisa, selamat datang di Sebisa Podcast. Podcast hari ini temanya tips menjadi pengusaha logam mulia sukses. Hai Sobat Bisa, selamat datang di Sebisa Podcast. Podcast hari ini temanya tips menjadi pengusaha logam mulia sukses. Masih bersama gue Nova Syifaulhima dan kali ini kita kedatangan orang hebat yang bernama Mas Rizky Antoni. Halo, saya Antoni. Saya adalah CEO dari PT Salam Gold Indonesia. CEO ya? Ya, CEO. Itu baru satu perusahaan. Ya, Perusahaan yang lainnya ada, Mas? ada yang beberapa yang memang saya pegang, saya juga ada beberapa yang saya arahkan gitu ya. Jadi selain dari Salam Gold dan Salam Permata ada juga yang lainnya gitu. Ya, itu spillnya baru 2 perusahaan. Masih banyak perusahaan lain yang dipegang oleh Mas Tony ya. Ya. Mas Tony apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah sibuknya lumayan sibuk. Hari ini alhamdulillah ketemu waktunya dengan Sebisa Project dalam acara ya, dalam rangka untuk sharing. Saya juga akan sharing seperti apa perusahaan saya, Betul. kemudian bisnisnya seperti apa, seperti itu. Iya, karena kan kita nih Sobat Bisa pengen banget menjadi pengusaha yang terbilang sudah sukses ya Mas, pengusaha logam mulia. Bahkan ini bukan hanya logam mulia, bahkan nanti ada perhiasan-perhiasan. Nanti ditunjukin gak nih Mas perhiasannya? Perhiasannya, wah kebetulan nggak dibawa ya, udah dibawa stoknya, semalam sih ada ya. Oh gitu, soalnya kebetulan tangan saya masih kosong, belum ada, sama aja. Kan sengaja saya nggak bawa apapun gitu di sini kan kali aja buat nyoba kan lumayan, nyobain cincin mahal, apalagi permata loh. Ya di Permata kakak bisa coba semua perhiasan gitu, coba aja dulu cocok apa enggak gitu. Jadi Betul. bebas gitu. Ya nanti setelah podcast lupa saya bawa pulang. Gak apa-apa, tinggal kirim invoice aja. Mas Antoni, ini Yeah. saya sempat spill juga, sempat stalking di Instagram Mas Antoni ya. Dan itu banyak banget permata-permata, kemudian ada profilnya pun CEO Salam Gold, kemudian CEO dari perusahaan apa itu banyak banget Mas. Itu sebenarnya mulai usahanya dari tahun berapa sih Mas? Kalau pertama yang saya pegang itu saya awalnya memang saya bukan CEO. Jadi awalnya itu saya hanya karyawan biasa. Ya. Itu saya masuk tahun 2018, saya lupa. Kayaknya 2018. Jadi memang saya kan basicnya S1 ekonomi manajemen ya. Oke. Kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan namanya CP Joni Hendra, atau dulu juga sudah perhiasan, namanya JH Jewelry. Dulu saya sebagai desain grafis, padahal nggak ada basic sama sekali di desain grafis. Iya, yang penting saya kerja aja. Betul. Saya diterima di perusahaan, ya saya bekerja gitu. Kemudian pas masuk dengan background S1 ya, kemudian ekonomi pula gitu ya. Terus saya masuk ke perusahaan itu, Mbak tahu nggak pekerjaan yang pertama yang saya lakukan? Apa tuh? Bersihin WC. Oh, S1 bersihin WC. Saya bersihin WC. Jadi pertama kali saya masuk, karena saya junior, saya ya udah memang setiap harinya memang membersihkan kantor. Dan karyawannya dulu masih 3 atau 4 kalau nggak salah ya, 4. Jadi semua punya job desk, ada yang ngepel, ada yang nyapu gitu ya. Jadi awalnya saya itu dulu, gosek WC dulu, bersihin WC dulu, ngepel, nyapu. Dan saya kadang-kadang berpikir, saya S1 kok gosek WC ya? Nah, itu kalau secara logika itu nggak masuk, pasti bentar langsung resign. Betul. Nah, tapi yang saya lihat ini perusahaan emas ya. Iya. Kemudian di situ ada berlian itu nggak ada yang ngajarin. Kalaupun ada seminar, bayarannya mahal. Satu pertemuan bisa 40 juta. Betul. Nah, itu yang jadi saya tekun di situ karena pengalaman sebelumnya ya itu 2 tahun, bukan 2 tahun nih, jadi 1 tahun itu saya nganggur, artinya tidak memiliki pekerjaan tetap, tiap bulannya nggak tetap lah gajinya, jadi ya serabutan aja. Nah, karena di 1 tahun itu saya menghabiskan masa gagal saya, karena saya mendengar kata-kata habiskan masa gagalmu di usia muda. Iya. Jadi saya habisin tuh, coba aja semuanya. Nyampe ya udah, walau 1 tahun itu saya nggak dapat apa-apa.
saya cuma dapat pengalaman aja. Saya stop, ini sudah, saya pikir ini udah cukup. Jadinya makanya saya fokus bekerja. Iya. Nah, pas kerja tadi, jadi gosip WC itu hal yang gimana gitu. Jadi terutama sama keluarga, Iya. itu sebenarnya nggak tahu, tapi ya udah saya bekerja aja gitu. Kemudian dari karyawan, kemudian bisnisnya mulai berkembang. Terus owner saya itu orang Padang. Jadi owner pertama itu adalah namanya Bapak Joni, ya, orang Padang. Setelah jadi karyawan, beliau melihat saya ada potensi, gitu, ada potensi. Jadi saya coba, karena saya lumayan vokal, saya coba untuk mengembangkan diri kan. Jadi owner ini melihat saya ada potensi. Jadi Salam Gol ini pertama itu dipegang oleh namanya Irfan tahun 2019 ya. Iya. Kemudian ada beberapa konflik dan masalah yang dibuat sama dia. Jadi ada orang beli emas tapi nggak dikirim emasnya. Oh. Jadi Salam Gol ini pertama saya bilang udah jelek banget namanya. Karena kan penipuan jatuhnya. Betul, penipuan. Orang beli tapi nggak dikirim emasnya. Iya. Setelah itu saya megang. Saya bayar hutang Salam itu hampir 60 juta. Iya. Terus mitranya yang ditinggalkan saya harus rawat lagi. Dari situlah mulainya. Gitu. Dari 2019. Iya. 2019 saya pegang, saya ambil alih. Semua manajemen dan peraturan saya ubah semuanya. Mulai dari brandingnya, aturan-aturannya, desain kemasannya, terus timnya saya buat. Nah, jadi Salam Gol ini pertama kali cuma satu. Dan itu kantornya di samping kamar mandi. Di rumah. Di rumah dan di samping kamar mandi. Oh, iya iya. Jadi saya berjuang sendiri awalnya gitu ya. Dengan owner. Jadi awalnya yang iseng-iseng aja sebenarnya kan, untuk memperbaiki citra nama owner Salam Gol, iya. dan Salam Golnya Betul, gitu. betul. Ya berarti memang yang udah punya image kurang baik ya di Salam Gol. Ini Salam Gol atau Salam Gol? Awalnya Salamun Gol. Oh, Awalnya Salamun Gol, terus nggak menjual nih namanya. Islami banget ya. Iya. Salam. Jadi kan jadi Salam Gol. Itu kalau salam siapapun bisa mengucapkan salam Betul, gitu. betul. Salam ini, salam itu. Lebih Kalau global Salamun ya. tuh jarang lupa ini, maksudnya nggak enak didengar gitu. Iya, iya. Kalau salam kan enak gitu. Betul. Ya untuk salam apa aja. Salam apanya, masih iya. global lah ya. Jadi dari yang dulunya punya image kurang baik, kemudian Mas Tony ini benar-benar membangun dari image yang kurang baik menjadi image yang sekarang baik dan bahkan sukses banget ya, Mas, ya. Alhamdulillah saat ini Salam Gol sudah 2019, 20, 21. Iya. 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun setengah. Nanti di Januari tanggal 29 itu yang ketiga tahun. Oh, Kita ketiga tahunnya. iya, ulang Gitu. tahun ya, Mas. Ulang tahun Ada ya. acara nanti, Mas. Ada. Setiap tahun kita adakan acara, terus kita juga biasanya bagi-bagi emas. Gitu. Wow. Boleh diundang bisa project mau kan? Bagi-bagi emas loh. Berapa gram, Mas? Spill, Mas. Tergantung, kalau kemarin ada yang 2 gram, ada yang, jadi 2 gram itu kan produknya Salam Gol ini bukan cuma 1 gram aja, tapi ada yang terkecil 30 ribuan. Oh, Jadi iya. 1 gram dipotong jadi 40 pieces. Iya. Nah kalau dulu kan kita tahun 2017 itu kalau nggak salah ya, itu paling kecil tuh 1 gram. Nah kemudian orang kan kalau sekarang tuh 1 gram kita hitunglah 1 juta. Kalau kita punya duit 1 juta untuk beli 1 gram kan lama ya kita nabungnya. Jadi kita potong gitu ya, biar orang beli emas dengan harga murah, tapi bener-bener emas. Gitu. Makanya ini juga salah satunya produk Salam Gol mulai dari 30 ribuan. Jadi bener-bener emas. Ada sertifikatnya, kemudian dijamin dari PT Salam Gol gitu. Ya, jangan khawatir palsu ya, Mas. Iya. Ya. Mas, tadi kan Mas Antoni bilang ini mulai di logam mulia ini di tahun 2019. Apakah Mas Tony memang mulai usaha itu di 2019 itu atau sebelumnya pernah usaha di apa? Atau jualan apa atau memang CEO apa gitu, Mas? Saya nggak punya, ya, saya nggak punya basic CEO gitu. Dan pada saat saya ditunjuk jadi CEO, saya pun merasa tidak mampu. Karena ketidakmampuan itulah saya ingin berkembang. Betul. Nah, usaha apa aja yang udah pernah saya lakukan? Saya pernah jualan sosis di kampus. Sosis bakar, saya bakar pagi. Bakar kampus kan dingin ya? Iya. Seharusnya nggak laku dong.
Iya. Nah, itu laku habis. Padahal bakarnya pagi, jualnya siang. Udah berapa jam tuh? Dingin kan? Bener. Tetap laku. Ini sosisnya nice atau good? Iklan masuk. Kayaknya sosisnya yang pinggir jalan nih. Oh iya. Gitu. Jadi bakar di rumah, terus saya bawa kampus. Terus jadi memang dulu saya nggak punya basic untuk jadi pengusaha, walaupun almarhum ayah saya itu memang tengkulak kopi di kampung. Oh. Jadi saya pengen kayak beliau. Iya. Gimana saya jadi pengusaha? Betul. Gitu. Jadi saya usaha itu sosis, kemudian jadi ada salah satu temen juga yang punya produk ya. Iya. Saya masuk jualan dia nggak laku. Langsung nggak laku gitu. Makanya sayang banget dianya gitu Iya. kan. Ya sudah, akhirnya yang sosis bubar dan saya direkrut sama yang nggak laku itu. Apa tuh yang gak laku spill? Namanya Teleris. Teleris. Kayaknya tahu Teleris. Tahu ya? Produknya ini kayaknya nih. Editor munculin. Teleris sekarang udah banyak variannya. Iya benar. Ya, yang menciptakan rasa dulu. Betul. Terus cara produksi biar cepet seperti apa, itu kerjaan saya itu. Kalau marketing yang teman saya satu, yang ownernya itu tuh. Sekarang tuh. Oh, jadi owner sekarang Jadi temannya. ownernya, foundernya. Oh, tapi katanya tadi Mas masuk nggak laku. Gimana tuh Mas? Itu ya, jadi yang sosis, yang jual sosis, yang sosisnya. dianya udah nggak laku jual karena orang beralih ke sosis Oh. belinya, nggak ke Teleris lagi. Oh iya. Nah, jadi sosis saya bubar, saya masuk ke Teleris. Teleris tuh lumayan tuh, bisa buat jajan sebulan. Pembagian ini ya, karena dulu lumayan lah. Bisnis itu bisa, yang janganlah persentasenya jangan disebut ya. Nanti marah foundernya nanti. Tapi bisa jajan di kampus lah. Saya juga pernah dari bisnis Teleris itu sama founder itu ya. Iya. Itu saya bayar kuliah sendiri, nggak dibayarin. Jajan sama uang semester saya ambil dari bisnis itu. Teleris ini. Teleris itu. Berarti menguntungkan banget Teleris Iya, ini. kalau tahu caranya pasti untung. Modalnya kecil tapi untungnya lumayan. Luar biasa, luar biasa. Terus setelah Teleris, kemudian saya bekerja setelah itu ya. Setelah bekerja terus kerja di salah satu perusahaan gitu ya. Iya. Salah satu kampus. Terus dulu juga saya pernah jadi saya pergi ke toko orang, ya kan. Toko baju, saya pergi saya foto. Boleh nggak saya foto? Terus saya jualin. Saya share di sosmed. Iya. Ya udah, yang penting usaha aja dulu. Betul. Walaupun ya udah nggak jadi, cuman satu doang yang laku. Habis itu saya juga pernah jadi makelar. Makelar apa aja? Samurai King Roll, kemudian harta karun Soekarno, apa aja pokoknya. Itu bentuknya apa tuh? Bentuknya duit Soekarno. Oh, gitu. Jadi ada dalam peti-peti gitu lah. Kemudian ada Samurai King Roll itu, jadi kalau sebutnya itu kayak samurai Jepang. Jadi kalau ditekan, search aja di YouTube pasti ada. Kalau ditekan dia muncul pedangnya gitu. Oh, gitu. Ya, itu gagal total, nggak ada memang. Ya udah memang nggak ada nilainya, walaupun karena jumlahnya miliaran. Saya coba apa aja, terus pernah juga jadi makelar, jadi kelapa tua. Kemudian pernah juga mau jualan kapulaga, apa aja saya coba tuh. Iya. Karena quotes yang pertama tadi, habiskan masa kegagalanmu di masa muda. Di masa muda. Saya coba aja. Iya. Gitu. Berarti memang Mas Tony ini dari mahasiswa sudah menjadi pengusaha ya? Ya. Jadi coba aja dulu gitu. Dicoba aja dulu. Urusan nanti gagal atau berhasil itu urusan Tuhan lah ya. Betul. Yang penting usaha dulu ya Kita Mas ya. berikhtiar, tinggal Allah yang menentukan hasilnya. Iya, iya. Gitu. Oke. Ini itu udah flashback ya, Mas Antoni sudah mencoba berjualan sampai gabung di Teleris sampai akhirnya sekarang sudah menjadi CEO Salam Gold ya. Nah, Mas boleh nggak sharing sama kita di sini di Sobat Bisa ini gimana sih caranya membangun relasi distributor buat Salam Gold ini, mungkin seluruh Indonesia, bahkan mungkin bisa jadi Salam Gold udah go internasional kali. Amin, amin, mudah-mudahan. Memang cita-cita kita Salam Gold ini bisa internasional. Nah, saat ini juga ada mitra kita yang sudah di Abu Dhabi. Wow. Jadi dia di Abu Dhabi, tapi jualan Indonesia. Oh, Jadi tetap nggak ada jualan. tuh kata-kata terpaku dengan ini ya, dengan jarak. Iya. Karena mitra kita udah ada yang di Abu Dhabi, gitu. Nah, jadi
untuk membangun kemitraan ya atau distributor. Nah, itu kita butuh sistem. Iya. Dari keuntungan kita apa, keunggulan kita apa, kemudian sistem keuntungannya seperti apa, itu harus jelas. Betul. Jadi kita buat sistem dulu, sistem kemitraannya. Nah, kalau di Salam Gold kita punya tiga lini ya. Pertama di dealer, distributor, dan reseller. Baru terakhir ke konsumen. Betul. Jadi kita buat seperti ini agar pendistribusinya lebih cepat. Iya. Masyarakat bisa cepat dapat emasnya. Iya. Setiap satu kota itu maksimal cuma ada 5 dealer gitu. Kemudian setiap satu kampung itu ada satu distributor gitu ya. Kemudian reseller itu bebas berapa aja. Saat ini kita sudah memiliki awalnya yang dulu ya. Pada saat yang tadi saya dilimpahkan gitu dikasih Salam Goldnya dengan image jelek itu baru ada satu lini dealer. Itu masih ingat banget kayaknya sekitar 7 orang. Cuman 7 mitra dealer. Awalnya. Ya? Jadi saya buat sistem. Nah, nanti saya riset, setelah riset dimodifikasi. Jadi tipsnya membuat kemitraan itu harus sistemnya kita buat dulu. Iya. Gitu. Sistemnya benar-benar keuntungan buat mereka apa, tujuannya harus sama. Karena tujuan kita dari Salam Gold ini pertama mengemaskan Indonesia. Itu goals pertama. Jadi semua punya emas. Setiap keluarga memiliki minimal 1 gram. Karena emas itu untuk mengamankan nilai aset. Gitu. Iya. Tapi ini emas asli ya? Emas asli, ya, kemudian owner kita memang basicnya pertama dia sudah bermain di emas sama perhiasan itu dari tahun 94. Iya. Jadi saya baru lahir. Dia sudah berkecimpung di sana. Jadi sudah ahli di sana sudah hampir 25 tahun berarti ya. Iya. Kemudian selain dari kalian dari owner, kita juga sudah uji lab di Skopindo. Oh. Jadi udah Skopindo terbukti ya? jadi emas kita 94 kali. Iya. Nah, emas itu 24 karat 9-nya 4 kali atau hampir 100% lah karena sisanya adalah molekul yang lain atau yang inilah cairan yang lain karena itu nggak bisa dihilangkan gitu. Iya. Biar pendistribusian logam mulianya itu cepat masuk ke masyarakat. Satu kepala rumah tangga atau satu rumah itu minimal harus punya 1 gram emas. Ya, itu minimal ya. Minimal. Kalau bisa 1 kilo. Iya. Tapi kayaknya kalau di Jawa satu rumah itu punya banyak emasnya deh, Mas. Mas. Mas bukan mas logam mulia. Tapi emang itu bagus, Mas. Kayaknya kalau emang jadi owner atau CEO biar relasinya itu tambah banyak, betul sih. Jadi kita harus menyadarkan masyarakat luas ya kalau kita itu butuh invest. Betul. Kita harus butuh punya barang yang berharga. Salah satunya adalah emas. Saya punya, Mas. Mas apa? Iya, Mas logam mulia. Oh, logam mulia. Tapi mas-masnya belum punya. Mas-masnya belum punya. Kalau Mas logam mulia bener, Mas. Jadi kalau kita udah punya, apalagi kita udah ada surat-suratnya ya, dan itu asli, memang kita sayang banget kalau dijual dan digunakan. Beda kan rasanya kalau kita punya duit 1 juta di bank, 1 juta duit di rekening ya, gitu ya. Terus kita punya 1 gram, itu lebih cepat habis yang mana? Pasti yang di rekening. Bener. Kita coba dulu 100.000, coba lagi. Kalau emas, aduh sayang-sayang deh mau jual. Sayang-sayang gitu. Beda rasanya gitu. Yang lain nggak punya nih, saya punya gitu kan. Sedikit sombong sih sebenarnya. Iya, berarti memang harus kesadaran sih ya, kayak semua distributor, kemudian di bawah distributor ada reseller, terus dealer. Jadi yang pertama itu buat sistemnya dulu. Buat sistemnya dulu, gimana cara ngerekrutnya, itu lumayan panjang ya. Betul. Bikin flyernya itu butuh tim dulu, keunggulan produk kita apa, keuntungan buat mereka apa, dan keuntungan buat konsumen apa. Jadi kita bikin sistem itu, keuntungan buat mitra apa, distributor apa, dan dia menjual produk kita tuh gampang. Nah, itu yang kita buat sistemnya. Setelah rekrut distributor, itu kita maintenance. Kita rawat mereka, kita edukasi mereka. Betul. Baik dari Zoom atau offline gitu. Jadi gimana tipsnya menjual, nah itu dibuat juga gitu. Selain dari sistem, terus maintenance, sampai nanti terakhir adalah kita dari pusat membranding atau
apa namanya ya, mengiklankan Salam Gold itu ke masyarakat luas. Jadi bisa beli Salam Gold di mitra terdekat. Iya. Dan kita sudah juga punya aplikasinya. Jadi kalau kita aplikasi itu, misalnya saya di Serpong ya, Iya. nanti aplikasi itu merekomendasikan mitra yang terdekat. Jadi silakan beli gitu. Iya, dijamin asli ya. Kalau saya pribadi nih Mas, biasanya kan saya ngelihat nih, wah ada Permata atau enggak artis-artis obral berlian dan segala macam. Nah, aku tuh agak sedikit bingung ya perbedaan Mas Permata, berlian, dan satunya Intan. Itu Oke. gimana sih cara ngebedainnya? Kalau Intan itu bahan bakunya yang masih batu. Iya. Kalau Permata ini, jadi Permata ini sebutan golongan. Jadi Iya. berlian ini masuk ke Permata. Jadi Permata itu bukan berlian aja. Jadi Permata itu ada batu-batuan, ada batu sapir, jamrud, kemudian ada turmalin, itu banyak lah. Iya. Jadi Permata ini golongannya, Iya. gitu. Kalau berlian adalah jenisnya. Terus jenisnya itu jadi produknya lah. Nah, bahan bakunya adalah si Intan itu. Betul. Ya. Kalau Permata juga kita juga punya produk Salam Permata, gitu. Kemarin di tanggal 5 September kita sudah ada di Bintaro. Iya. Itu di depan Mall Plaza Bintaro, ruko itu di samping bank ya, gitu. Di samping bank. Samping bank. Persis ada gede situ Salam Permata. Nah, kalau saya atau sobat bisa mau beli emas ataupun beli Permata ataupun beli Intannya, ini kita kan bingung nih Mas ya. Kadang yang awam juga nggak ngerti, apalagi sekarang tuh ada jualan-jualan online. Nah, gimana caranya ini asli, palsu, atau KW1, KW2, KW3, itu gimana cara ngebedainnya? Yang emas dulu apa perhiasan dulu nih? Karena udah berbeda. Oh, beda. Beda. Kalau emas dulu deh. Mas, kalau emas itu, jadi di dalam kemasan Salam Gold itu kita sudah menjamin emas itu asli. Iya. Satu itu. Yang kedua, di kemasan Salam Gold itu udah tercatat spesifikasinya, gramasinya berapa, terus kode produksinya kapan. Jadi setiap produk itu beda kode produksinya. Kalau sama berarti ada yang palsuin. Dan itu sudah tercatat di sistem aplikasi tadi. Kalau nggak ada masuk barcode di situ, itu juga palsu. Itu satu. Jadi kita membuat sistem atau aplikasi untuk menjamin keaslian dari emas Salam Gold. Yang kedua, kita udah juga tes uji lab Skopindo. Lalu kita menjamin banget kalau ada yang menemukan emas Salam Gold ini tidak 24 karat atau palsu, silahkan gugat kami. Digugat ya. Begitupun balikannya. Jadi buktinya harus benar-benar kuat. Oh, iya, gitu. Jadi selain dari itu kita juga butuh bantuan karena kan gini, produk itu ketika sudah bagus banget pasti ada KW-nya kan. Betul. Pasti ada. Iya. Kalau berarti itu bagus untuk produk itu. Jadi tinggal selanjutnya adalah gimana cara Membedakannya. membedakan sama pengamanannya lebih kuat lagi. Gitu. Di Salam Gold makanya kita bikin aplikasi, scan barcode di situ bisa, sudah cek ya. Kemudian kalau kemasannya rusak, kita bisa cek. Jadi kalau kemasannya ini rusak, kita masih tetap terima. Kita cek dulu asli apa enggak. Nah, itu keunggulan emas. Beda kalau kita misalnya kita memegang ini ya, alat jual beli. Saya nggak sebut itu ya, karena takut ya. Iya, oke. Kita bedakan misalnya kita bakar itu dengan ini. Yang kebakar cuma kertasnya aja kan. Iya, betul. Emasnya tetap ada. Nah, disitulah keunggulannya. Oh. Jadi pernah kejadian satu rumah kebakar semuanya. Yang lain hangus. Sisa emas itu dalam bentuk cairan. Dia tetap segitu emas. Iya. Jadi nggak bakal hilang. Iya, betul. Gitu. Itu asli dan bagus ya. Iya. Mas, kalau saya pernah baca artikel nih, harga logam mulia kan naik turun ya, apalagi kalau nggak salah ini di bulan akhir 2021, di sekitar bulan November itu harga emas tuh anjlok banget, dan itu harga emas dunia loh. Sampai anjloknya itu mencapai 2% kalau nggak salah. Nah, ternyata pas 2022 memang sekarang udah better lah ya harganya. Nah, Mas di situ mengikuti anjloknya harga itu gimana ya? Jatuh bangunnya gitu. Jatuh bangun pas lagi anjlok itu gimana caranya biar tetap harga emas khususnya di Salam Gold ini tetap profitnya tetap naik gitu. Ini mengenai profit ya. Betul. Gimana caranya kita punya emas tapi tetap untung?
Iya. Karena kan naik turun ya harganya ya. Betul. Nah, gini, jadi ada pembeda penabung sama pedagang emas. Penabung dan pedagang emas. Itu dibedakan. Kalau kita sebagai penabung, emas ini investasi untuk jangka panjang, jangan jangka pendek. Kita beli hari ini, terus kita jual besok ya pasti rugi. Emas ini untuk mempertahankan aset, jadi minimal 2 tahun ke atas. Kalau kita lihat tren, 5 tahun terakhir pasti naik. Karena ada kalanya di 1 tahun itu turun. Nah, itu memang emas ini agak unik. Tapi dia trennya terus naik setiap tahun. Nah, kita contohkan. Kalau dulu, harga saya ingat banget, dulu tahun 2003, itu harga emasnya sekitar 300.000. Iya. Ya kan? Iya, betul. 300 ribuan. Iya. Sekarang sudah 900 ribuan. Sekarang ini ya, 900 ribuan. Iya. Udah berapa persen tuh? Nah, jadi trennya memang naik. Itu untuk penabung. Jadi memang kalau mau beli emas, ini untuk pengamanan aset. Tuh, beli emas untuk pengamanan aset. Pengamanan aset. Karena dia mempertahankan daya beli. Betul. Dia inflasi sekarang berapa persen sih? 3% ya? Iya, kayaknya 3 sampai 4% kalau nggak salah ya. Inflasinya. Setiap tahunnya kira-kira segitulah. Nah, kalau emas ini kenaikan rata-rata itu 10 sampai 15%. Jauh nggak? Jauh banget. Nah, itu makanya dia mempertahankan daya belinya. Iya. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Kalau emas ini kan pertama dia mempertahankan dirinya sendiri, kemudian kalau salam gol. Iya. Jadi sekarang tuh banyak tuh emas-emas yang nggak ada wujudnya. Gimana tuh? Pernah nggak? Kita beli cuman ada data doang gitu. Oh, kayak investasi. Tapi nggak ada wujudnya. Kayak trading yang sekarang lagi Iya, booming. viral itu. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Ya, banyak tuh seperti itu. Itu hati. Kalau di salam gol, lu cuman beli 30.000 lu dapat emasnya. Nggak perlu khawatir ada di lu. Iya. Maksudnya yang ini ya? Iya. Kayak satu penabung tadi. Betul. Yang kedua pebisnis pedagang. Kalau pedagang ini mau naik mau turun, dia tetap untung. Gimana caranya? Jadi mitra salam gol. Nanti kita ajarin. Diajarin. Jadi mau naik mau turun dia tetap untung. Oh iya. Dan untungnya tuh flat. Diajarinnya di podcast ini apa di mana nih, Mas? Di sini boleh. Jadi gini, saya sepil aja ya. Jadi gini, misalnya Mbak Nopah, Kak Nopah beli emas, misalnya Mbak Nopah sebagai distributor. Distributor ini dia punya potongan harga dari setiap lini kan. Iya. Dealer beda, distributor beda, reseller beda sampai ke konsumen. Distributor itu ada potongan harga. Betul. Misalnya Mbak Nopah harga hari ini beli 1 gramnya 700.000. Tahu-tahu besok turun dari 600.000 kan harganya. Wah, rugi dong. Nah, yang diingat itu jangan nilainya. Nilai nilai rupiahnya. Oke. Tapi gramasinya. Gimana tuh? 1 gram ya tetap 1 gram. Oke. Jadi kalau ada yang mau beli jual aja. Tapi langsung beliin lagi ke pusat. Harganya kan juga turun. Oh iya benar. Jadi bisnis untuk pedagang ini, jadi yang kita tambah itu jumlah gramasinya. Jadi kan ada keuntungan misal 1 gram keuntungannya misal ya ada 100.000. Ya kita beliin yang kecil-kecil 0,025 harga 30.000. Kita beliin keuntungannya itu. Atau bisa juga untuk mau jajan terserah. Tapi yang penting gramasinya tetap sama. Yang pertama kita beli stok. Misalnya kita beli stok 1 gram ini jangan sampai berkurang. Orang beli hari itu ya beli lagi ke pusat karena untuk mempertahankan jumlah gramasi. Nah, perlu diingat kalau pedagang itu ya kita ingat gramasinya sampai nanti kalau kita udah butuh dana banget ya misal 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian untungnya lagi jual ke konsumen gitu. Jadi selain distributor itu pertama dapat potongan harga, dia bisa jual ke konsumen atau dia juga bisa buyback. Sebenarnya untuk pedagang itu nggak ada sebutnya buyback. Buyback. Buyback itu jual kembali. Oh iya. Oke. Kalau kita pernah lihat tuh kurs ada jual dan beli. Iya, benar. Nah, seperti itulah emas juga. Nah, kemudian keuntungan kita adalah kalau kita lihat di brand-brand lain ya, ada beberapa yang jadi memang sebutnya di emas itu ada split.
antara harga jual dan beli itu potongannya berapa. Misal ada yang harganya 1 juta pas kita beli, terus kita jual lagi ke dia cuman terima 800.000, berarti kan 200.000 potongannya. Betul. Itu sekitar hitunglah 10% lah misalnya ya. Nah di kita cuma setengahnya 5%. Jadi setiap makin gede, makanya untuk penabung saya sarankan kalau punya duit beli yang paling gede. Beli yang paling gede. Karena dia semakin gede emasnya, makin murah harganya. Kalau yang paling gede itu berapa gram itu? Ada yang 1 kilo. Wow. Bukan hanya ikan 1 kilo ya? Iya. Ada emas juga yang 1 kilo. Ada 1 kilo. Mas Tony nih, gimana sih, bagi tips ya, gimana sih caranya memasarkan produk itu biar laris manis gitu? Entah itu via e-commerce ataupun Instagram ataupun sosial media yang lainnya, atau memang langsung bermitra gitu? Ini sebagai saya berbicara secara company kali ya. Boleh. Atau secara pedagang. Dua-duanya deh. Dua-duanya ya. Kalau company dia lebih besar lagi. Pertama, kita bisa iklan. Oke. Tapi iklan ini butuh budget. Iya benar. Jadi yang paling enak adalah mulut ke mulut. Iya. Jadi pertama caranya adalah kalau kita punya produk, kita masukin dulu orang-orang ke grup. Siapa aja? Ya keluarga terdekat dulu masukin. Keluarga terdekat dulu ya. Okay. Keluarga terdekat dulu masukin ke grup. Iya. Ya kan? Terus kita latihan dulu. Kita jualan apa? Terus suruh mereka nanya. Betul. Produk ini apa keunggulannya, apa keenakannya. Nanti kita menjawab serius gitu. Iya. Jadi kita melatih dulu di grup itu. Iya. Sampai nanti minta tolong ke orang-orang, share dong ini tentang ini, suruh masuk grup ini. Iya. Wah, saya kasih banyak daging nih. Jadi masukin dulu orang-orang ke grup itu. Share, suruh minta tolong dong. Ini nanti share di Facebook, kemudian di IG, suruh masuk ke grup. Nanti di grup itu kita edukasi. Iya. Jadi nanti kita edukasi seperti apa produk kita gitu. Baru nanti bertahan kita butuh berproses lah. Betul. Pastinya. Iya. Itu salah satunya. Iya. Mas, ini Sobat Bisa kayaknya nungguin kasih sedikit tips biar menjadi pengusaha logam mulia sukses seperti Mas Rizky Antoni. Sedikit juga nggak apa-apa. Gimana ya? Kalau dari saya pribadi ya. Oke. Kalau jadi pengusaha itu memang perih ya. Jadi kalau saya dengar itu bisnis itu pasti gagal ya. Iya. Resikonya kaya. Resiko. Itu yang saya dengar. Oh, terbalik ya? Itu terbalik. Resikonya harusnya gagal. Ini beda. Resikonya kaya. Oh, resikonya kaya. Resikonya kaya. Oke. Jadi mulai aja dulu. Ya, pertama mulai aja. Mulai dulu. Oke. Jadi saya pun dulu ya udah dikasih produk, gimana caranya produk ini kejual. Iya. Jangan aduh mau produk apa ya. Nggak jual-jualan jadinya. Iya benar. Terus ada lagi yang nggak ada modal gitu. Iya. Itu modal itu tangan kita juga modal, mulut kita tuh modal. Iya. Jadi ya udah kalau kita punya produk, Iya. kita kembangkan produknya, Iya. kita carikan apa keunggulannya, terus pokoknya sudah mulai nanti kita pasti belajar sistem-sistem selanjutnya. Betul. Jadi mulai dulu, nanti dari beberapa bulan kita riset, kita pelajari apa omset kita mulai turun apa enggak gitu. Terus kalau turun apa yang akan dilakukan. Iya. Jadi mulai dulu sampai berjalan kita akan pasti kita berkembang. Iya. Berani ya, berarti mulai dulu, setelah itu pasti kita akan berkembang. Yang paling utama sih sebenarnya optimis ya Mas. Percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Kemudian kalau jadi pengusaha itu jangan samakan sama karyawan jam kerjanya. Kenapa tuh? 8 jam. 8 jam. Iya. Kalau pengusaha berapa? 24 jam dia. 24 jam. Tapi keuntungannya juga 2 kali lipat dari karyawan. Ya gitulah. Kalau keuntungan ya kadang nggak dapat keuntung, kadang 100 kali lipat gitu. Jadi itu resikonya. Iya. Jadi benar-benar harus mentalnya kuat. Iya. Gitu. Ya intinya mulai aja dulu ya, dan percaya sama kemampuan diri sendiri. Itu kunci jadi pengusaha sukses yang sekarang Mas Antoni selalu jalanin itu ya. Dan sampai sekarang banyak perusahaan-perusahaan logam mulia termasuk perhiasan-perhiasan mewah yang digeluti oleh Mas Antoni ini. Ya, Mas, ini kan Sobat Bisa nih kayaknya banyakan yang punya investasi
emas-emas ini ya. Nah, biar Sobat Bisa ini tidak salah pilih untuk membeli emas, boleh dong share Mas sosial media ataupun e-commerce ataupun aplikasi yang Mas Antoni pegang saat ini atau perusahaan Mas Antoni. Yang saya tahu baru di Instagramnya adalah Salam Gold. Ya, Salam Gold Official. Iya, di IG-nya ya. IG-nya ada. Salam Gold Official. Oke. Itu untuk emasnya Salam Gold. Kemudian untuk perhiasannya itu Salam Permata Official. Salam Permata. Oh, official Salam Permata, karena Salam Permata Official. Nah, untuk teman-teman tolong di-report. Nanti logonya itu yang warna silver itu tolong di-report karena lumayan sudah ya banyak korbannya ya. Udah banyak kita udah berusaha tapi belum di-tag down juga sama Instagram. Akhirnya kita buat Instagramnya namanya Official Salam Gold. Iya, jangan salah ya. Official Salam Permata. Official Salam Permata. Kalau masih ragu boleh di komen aja di YouTube kita ya. Nanti kita balas karena kita punya kontak personnya sama Mas Antoni. Atau enggak kalau memang butuh informasi tentang Salam Gold bisa di sini ya. Nanti kita langsung tanyakan ke Mas Antoni. Oke Mas Antoni, luar biasa sekali untuk Terima kasih. podcast kali ini. Semoga Sobat Bisa menjadi pengusaha sukses logam mulia seperti Mas Antoni ini. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan nanti saksikan ya di next podcast kita akan kedatangan orang-orang hebat lainnya. Saya Nufa Syifaul Hima dengan Mas Rizky Antoni ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Oh gitu, soalnya kebetulan tangan saya masih kosong. Kan bisa tangannya kosong atau yang isinya belum ada? Yang isinya belum ada, sama aja kayaknya. Jangan dibuka di sini, malu saya. Ya di Permata kakak bisa coba semua perhiasan gitu, coba aja dulu cocok apa enggak gitu. Betul. Jadi bebas gitu. Ya nanti setelah podcast lupa saya bawa pulang. Gak apa-apa, tinggal kirim invoice aja. Ini wah saya kasih banyak daging nih. Jadi gini, saya sepil aja ya. Kalau yang paling gede itu berapa gram itu? Ada yang 1 kilo. Wow, bukan hanya ikan 1 kilo ya? Iya. Ada emas juga yang 1 kilo. Ada 1 kilo, iya. Tapi mas-masnya belum punya. Mas-masnya belum punya. Gitu. Wow, boleh diundang Bisa Project, mau kan? Bagi-bagi emas loh. Diajarinya di podcast ini apa di mana nih? Mas? Di sini boleh. Di sini. Ya, tapi kayaknya kalau di Jawa satu rumah itu punya banyak emasnya deh Mas. Mas. Mas bukan Mas logam mulia. Ini sosisnya nice atau good? Iklan masuk. Yang ditusuk ya Mas? Ya ditusuk. Nanti marah foundernya nanti. Tapi ada tulisannya ya?